Halo guys, kembali lagi bersama gua Ilmis di channel Anak Tanbu. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Film yang akan kita bahas kali ini mengambil tema yang terbilang cukup gila. Apa jadinya jika seorang anak yang meyakini bahwa kematian adalah suatu penyakit? Penyakit yang bisa dicegah atau bahkan kematian itu sendiri bisa disembuhkan. Pemikiran yang cukup gila, mustahil atau bahkan terbilang pemikiran yang terbelakang. Namun itulah keyakinan dari seorang anak setelah menyaksikan orang-orang terdekatnya mati. Obsesinya untuk menyembuhkan kematian menuntutnya harus melakukan eksperimen-eksperimen gila. Daripada berlama-lama lagi, mari langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film yang memperlihatkan suasana di suatu komplek perumahan yang terlihat cukup aman dan damai. Namun ada saja kelakuan dari para manusia-manusia yang akan mengganggu kedamaian tersebut. Aksi pembunuhan, penembakan, dan aksi jual beli narkoboy kerap mewarnai komplek tersebut secara diam-diam. Di komplek itulah tinggal seorang anak bernama Cindy. Cindy hidup bersama dengan ayahnya yang bekerja sebagai satpam di malam hari. Sesuai dengan tema di film ini, Cindy adalah seorang anak yang terobsesi akan definisi kematian. Ia meyakini bahwa kematian adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Obsesi gila itu muncul bukan karena tanpa alasan. Cindy telah menyaksikan kematian ibunya sendiri waktu ia masih berumur 8 tahun. Dan belum lama ini, Cindy juga telah kehilangan saudaranya yang bernama Chris. Broke my family. He started showing symptoms after my brother died. Cindy sebenarnya adalah anak yang sangat pintar, namun karena obsesinya akan kematian membuatnya harus berpindah-pindah sekolah. Cindy tidak segan akan mendebat gurunya sendiri apabila ada yang tidak sepaham dengannya. Kedatangan ayah Cindy ke sekolah ini bukan 1-2 kali, tapi panggilan itu sudah sekian kalinya dari setiap sekolah yang pernah dimasuki oleh Cindy. Obsesi gila itu telah membuat Cindy menjadi lupa diri. Hingga pada akhirnya kita pun akan mengetahui bahwa Cindy telah melakukan eksperimen gila di tempat yang tak jauh dari rumahnya. Cindy ternyata tega mencuri mayat kakaknya sendiri demi membuktikan obsesinya. Obsesi gila itu benar-benar telah membuat Cindy layaknya seorang psikopat. Ia bertingkah seperti seorang dokter bedah yang telah membongkar pasang setiap bagian-bagian tubuh dari mayat kakaknya. Dan disinilah kita juga baru mengetahui bahwa Cindy adalah dalang dari menghilangnya mayat-mayat di komplek tersebut. Cindy rupanya menggunakan mayat-mayat itu untuk diambil organ-organ yang masih bisa digunakan di mayat Chris. Berbagai percobaan gila telah dilakukan oleh Cindy, dan sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda mayat Chris akan hidup kembali. Hingga pada suatu malam telah terjadi penembakan di komplek tersebut, dan salah satu anak kecil telah menjadi korban. Di malam itu, Cindy menyaksikan bagaimana para tenaga medis melakukan pertolongan kepada anak malang itu. Dan sejak saat itu, obsesi Cindy seperti mendapat angin segar. Ia berencana akan melakukan hal yang serupa pada eksperimennya kali ini. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Cindy pun mulai mempersiapkan eksperimen gila itu. Hingga akhirnya momen tersebut pun telah tiba. Dan kalian tahu bahwa apa yang dilakukan Cindy ternyata berhasil. Entah bagaimana perasaan Cindy saat melihat obsesinya menjadi kenyataan. Perasaan senang atau justru ketakutanlah yang menghantuinya.
Memang benar bahwa Cindy telah berhasil menghidupkan mayat Chris. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Cindy sendiri merasa aneh dan takut. Apa yang ia ciptakan tidak seperti Chris yang ia kenal. Mayat hidup itu seperti orang lain. Dan sepertinya Cindy telah menciptakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di mana pada saat Cindy ingin mengerjai seorang bandar narkoboy yang bernama Kanggo. Ternyata Kanggo ini tak lain adalah rekan bisnis narkoboy Chris dulu. Tapi Cindy yakin bahwa penyebab kematian kakaknya adalah karena ulah Kanggo. Namun pada saat Cindy melakukan aksinya, ia malah ketakutan ketika mayat hidup itu melakukan hal-hal yang mengerikan. Antara senang atau takut yang dirasakan oleh Cindy. Namun apa boleh buat, semua itu telah terjadi dan dialah yang menginginkannya. Waktu demi waktu, Cindy dipenuhi dengan rasa cemas akan penemuannya. Maka dari itu, Cindy pun sering mengurung mayat hidup itu agar tidak mencelakai orang-orang. Dan pagi harinya, Cindy diinterogasi oleh Kanggo karena anak buahnya melihat Cindy membawa lari barang narkoboynya. Namun Cindy tidak mengakui perbuatannya di malam itu. Maka dari itu, Cindy pun terus dipaksa oleh Kanggo untuk melakukan sesuatu. Sampai ia mengembalikan narkoboy yang telah Cindy curi. Entah apa yang dilakukan Cindy di rumah Kanggo setiap malam. Awalnya gue mengira kalau Cindy dipaksa melakukan adegan-adegan panas. Namun ternyata Kanggo ini masih mempunyai seorang ibu. Dan rupanya Cindy dipaksa untuk merawat wanita tua itu setiap malam. Okay, can I change clothes first? Setiap hari, Cindy harus menyaksikan mayat hidup itu mencelakai orang-orang. Karena ternyata mayat hidup itu membobol pintu yang dikunci oleh Cindy. Ciptaan yang tidak sesuai harapan. Bukannya mengembalikan kakaknya, mayat hidup itu malah menjadi teror bagi masyarakat. Oleh karena itu, Cindy pun berniat akan memperbaiki apa yang telah ia perbuat. Mayat hidup itu harus dimusnahkan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Namun belum juga apa-apa. Ayah Cindy telah menjadi korban dari mayat hidup ciptaan anaknya sendiri. Cindy benar-benar sadar bahwa apa yang ia buat adalah sebuah bencana. Ia pun mulai merancang untuk menjebak makhluk itu bagaimanapun caranya. Walaupun Cindy sedikit ragu apakah cara ini berhasil atau tidak. Setelah menjebak mayat hidup tersebut, Cindy mulai melakukan aksinya. Dan untung aja mayat hidup itu berhasil dilumpuhkan. Perasaan lega, sedih, bercampur penyesalan yang dirasakan oleh Cindy. Dan sekarang ia pun harus rela menerima kenyataan bahwa ia sekarang menjadi anak yatim piatu. Tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa saudara. Dan sekarang Cindy juga harus kehilangan para kakak dan adik iparnya. Karena rupanya mayat hidup itu telah membunuh orang-orang terdekatnya. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi dan mayat hidup itu adalah ciptaannya sendiri. Tapi entah bagaimana, Cindy kepikiran untuk menghidupkan para anggota keluarganya dengan cara yang sama. Cindy mencoba melakukan itu kepada kakak iparnya yang tengah mengandung. Dan sekarang Cindy tidak lagi menggunakan teori-teori apapun. Ia hanya berharap semoga cara itu berhasil untuk menebus kesalahannya. Dan kalian tahu, cara itu berhasil. Perempuan yang mengandung itu bisa tersadar kembali beserta bayi yang ada dalam kandungannya. Dan tentu aja Cindy sangat lega melihat kakak iparnya sudah terselamatkan. Dan tentu aja ayah dan para korban lain akan bisa diselamatkan pula. Dan film pun berakhir. Berawal dari obsesi gila akan definisi kematian yang menuntut Cindy untuk melakukan eksperimen-eksperimen gila yang ternyata malah berujung malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye-bye.